Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi teman-teman. Kali ini sambil berangkat kerja kita bahas yuk cara pengolahan sampah dan kenapa Jepang bisa sebersih ini. Gimana sih warganya bisa menjaga Jepang bisa sampai sebersih ini? Yuk tetap ikuti terus videonya. Nah teman-teman, walaupun di desa tapi nggak bakalan ada sampah. Nggak pernah saya nemu sampah plastik ini di pinggir jalan atau botol gitu ya. Tetap siang, sore, malam sepi, nggak ada orang. Apalagi sekarang hari Senin jadi jamnya kerja, mungkin pada berangkat kerja ya. Pasti tentunya bagi warga negara asing yang baru pertama kali datang ke Jepang, buang sampah di Jepang itu cukup ribet. Ribetnya seperti apa? Contohnya kayak sampah plastik dan sampah bakar itu tidak boleh disatuin. Kayak kaleng harus dipisah-pisah. Nah, yang jadi kaget saat pertama datang ke Jepang ya seperti itu. Ternyata sampah bakar itu harus dipisah, kayak misalkan sampah rumah tangga itu disatuinnya ada kantong plastik kuning, sampah plastik ada kantong plastik putih. Nah kaleng juga beda lagi, kalau kaleng beda lagi, botol pecahan kaca juga beda, kardus juga harus disusun dengan rapi. Jadi alhamdulillah saya juga ya bisa belajar cara menata sampah di Jepang itu ternyata seperti ini. Jadi kenapa Jepang bisa bersih itu, walaupun di Jepang itu tidak ada tukang nyapu atau tong sampah di depan rumah tuh, hampir tidak ada, tapi bisa bersih. Tapi memang Jepang juga butuh waktu yang sangat lama supaya warganya bisa sadar dengan kebersihan di lingkungan mereka. Kenapa ya di jalanan di Jepang bisa bersih sekali, di perkampungan, di gang-gang kecil sekalipun. Nah ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan jalanan-jalanan di Jepang terlihat sangat bersih. Yang pertama itu budaya, kesadaran, dan kerjasama di Jepang. Nah kesadaran akan kebersihan dianggap sangat penting dan diterapkan secara luas dalam bermasyarakat teman-teman. Maupun di jalanan yang kalau siang itu hampir rame tapi nggak ada botol-botol plastik atau enggak plastik bekas minuman gitu ya. Bahkan daun-daun yang berjatuhan aja cuma sedikit, udah kayak diempel. Teman-teman, di sini ada batas kecepatan 30 km. Dan ternyata ini bukan hanya tulisan loh. Saya pernah ya ikut jalan bersama kakek di Jepang. Jika ada tulisan seperti itu 30 km atau 40 km batas maksimum, dia itu benar-benar udah diikutin. Saya lihat kilometernya nggak sampai 30 lebih. Teman-teman, jadi penduduk Jepang itu udah diajarkan untuk menjaga kebersihan di tempat umum sejak usia dini. Orang Jepang cenderung merasa bertanggung jawab atas keadaan lingkungan di sekitar mereka. Mereka memahami bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab pribadi dan menghargai di sekitar mereka. Jadi oleh karena itu mereka seringkali membawa kantong plastik atau tempat sampah portable untuk membuang sampah mereka sendiri. Kayak seperti di mobil-mobil, mereka pasti nyediain botol plastik, kantong plastik gitu ya.
untuk buang sampah mereka sendiri. Jadi ketika ada tempat sampah mereka buang. Ini ada motor dari dulu saya setahun yang lalu datang sampai sekarang masih ada aja. Kalau di kita gimana teman-teman? Komen di bawah ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, pendidikan dan hukum yang ketat. Jadi pendidikan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pengolahan sampah yang baik diajarkan di sekolah-sekolah di Jepang. Ini karena udah mau musim gugur, jadi banyak daun-daun berjatuhan. Tapi ini gak lama lagi, nanti siang sore udah pasti bersih lagi. Tuh, udah mulai bulan ini udah musim gugur. Musim gugur teh kayak daun-daun teh berjatuhan gitu, berguguran. Nah, walaupun di Jepang nggak ada pos untuk berjaga, tapi memang palang pintunya otomatis. Jadi nggak ada ceritanya di Jepang mobil ketabrak kereta, orang ketabrak kereta. Kalau yang bunuh diri mah pasti ada. Nah, terus harus berhenti dulu walaupun ada kereta apa enggak, mobil wajib berhenti seperti itu. Jadi di Jepang juga ada kerja bakti atau pembersihan rutin. Ada jadwal pembersihan rutin yang diikuti di banyak kota dan lingkungan di Jepang. Kayak di pedesaan ini juga sering. Di pedesaan ini sering ada jadwal. Nanti jadi suratnya itu datang ke rumah-rumah untuk mengikuti kerja bakti gitu. Namun perlu diingat ya teman-teman, bahwa meskipun di Jepang dikenal dengan kebersihan yang tinggi, hal ini bukan berarti bahwa semua area di negara ini selalu bersih. Jadi pasti aja teman-teman melihat kan di sosial media, ternyata Jepang juga banyak sampah. Kayak kemarin di tempat-tempat Osaka kayak gitu, tempat-tempat ramai, banyak yang buang-buang botol. Pasti sih, cuma nanti paginya juga pasti bersih lagi. Kesimpulannya, kebersihan di Jepang itu tanggung jawab semua warga Jepang, juga bagi warga negara asing yang tinggal di Jepang. Jadi kami juga ya yang tinggal di Jepang nggak berani kayak buang sampah botol di jalan. Waduh, kalau ada CCTV mah dipanggil ke kantor polsek. Terus bagaimana cara pengolahan sampah di Jepang? Pengolahan sampah di Jepang itu didaur ulang. Jadi saya belum pernah ya di Jepang lihat numpuk sampah jadi gunung gitu ya. Saya belum pernah lihat. Jadi ada di samping PT saya itu kayak tempat pembakaran sampahnya. Nanti kalau sempat saya akan videonya. Jalanan udah kayak diempel, bersih banget. Coba kita tempelin tangan, apakah berdebu? Bersih, nggak ada debunya. Tuh, pasir. Oke teman-teman, berikut penjelasannya kenapa Jepang bisa bersih. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.